Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada pertemuan hari ini kembali melanjutkan pelajaran ilmu nahwu dasar, dan kita akan masuk di pembahasan yang menjazam dua fi'il. Menjazam dua fi'il. Yang menjazam dua fi'il ini di papan saya hanya akan mencontohkan 3 saja dari 11 itu. Karena semuanya kiasi amalannya. Semua amalannya adalah kiasi. Kenapa dibilang kiasi? Karena sama tugasnya. Sama tugasnya. Jadi alat yang menjazam dua fi'il, ya ma tajzimu ya fi'ilain. Apa yang menjazam dua fi'il ini semuanya ada 11. Ini semuanya ada 11. Dari pembahasan alat penjazam ini ada paling sedikit kita harus tahu tentang 3 perkara. Pertama tentang alatnya. Yang kedua tentang fiilnya. Paham kan? Iya, tentang fiil yang dia masuki. Kemudian yang ketiga tentunya tugas dari alat itu. Tugas dari alat itu. Ini paling sedikitnya itu. Iya, paling sedikit alatnya. Sekarang kita tentang alatnya. Dari 11 alat ini, itu terbagi 2. Ada yang merupakan isim, ada yang merupakan huruf. Jadi tidak semuanya isim. Jadi alat ini terbagi 2. Ada alat yang merupakan dia adalah isim, dan ada alat yang merupakan dia adalah apa? Huruf. Yang jelas tidak ada fi'il. Tidak ada fi'il. Dan dari 11 itu, yang huruf itu cuma ada 2. Yaitu nanti in dan idmah. 2 itu saja. Selain 2 ini, maka dia adalah isim. Ini namanya tentang alat. Jadi nanti antum akan bilang isim. Kalau selain 2 ini. 2 ini antum bilang huruf. Paham kan? Jadi ini sudah 11 kurang 2. Berarti sisa 9 kan? Berarti ada 9 isim. Sebentar baru kita akan bilang isim apa. Iya, isim apa. Jadi ada 9 isim dan ada 2 huruf. Ada 2 huruf. Yang hurufnya itu namanya harf syartin. Ya, hurufnya itu namanya huruf syarat. Isimnya nanti namanya ismu ya syartin. Ismu syartin. Isim syarat. Nah, ini yang saya mau kasih tahu dulu itu. Ada namanya isim syarat. Isim syarat hukumnya mabni atau mu'rab, berubah atau tetap? Ya, mabni. Saya pernah katakan nanti isim syarat akan disebutkan dan dengan tugasnya. Kan dia adalah penyakit. Nah, ini saatnya. Sebentar antum akan tahu semua siapa itu isim syarat. Jadi ada 9 isim syarat. Jadi nanti antum akan bilang isim syarat mabni. Isim syarat mabni. Kalau ini huruf syarat, ya pasti mabni. Gak usah ngomong kalau huruf. Isim saja yang perlu kata itu. Paham kan? Jadi tentang alat. Jadi alat itu ada 2. Paham kan? Ada isim, ada huruf. Hurufnya cuma 2. In sama idmah. Nanti di buku di atas, in berdasarkan kesepakatan, idmah berdasarkan pendapat yang kuat. Nanti di buku yang lebih kuat lagi. Yang penting sekarang adalah in dan idmah huruf. Selain itu isim. Isim apa namanya? Isim syarat. Inilah yang dulu di pembahasan mabni. Di pembahasan apa? Mabni. Sekarang pembahasan berikutnya, fiil yang dia masuki. Itu 2 fiil. Kan dia menjazam 2 fiil.
Fiil apa? Tentunya dua ini masuk pada fiil apa? Fiil mudhari. Fiil mudhari. Iya, paham kan? Fiil mudhari harus ada berapa? Harus ada berapa tadi? Dua kan? Harus ada dua fiil. Harus ada dua fiil. Jadi ada namanya fiil pertama, terus ada namanya fiil kedua. Ini kan isim syarat. Ini huruf syarat. Itulah kenapa dia butuh dua fiil. Fiil pertama namanya fiil syarat. Namanya fiil syarat. Fiil kedua namanya jawaban syarat. Ya, jawaban syarat. Paham kan? Tahu ini sin. Tulis cepat. Jadi kalau tulis cepat, sin begini. Iya, kalau tulis lambat, sinnya begini. Iya. Jadi fiil pertama itu selalu dibilang fiil syarat. Fiil kedua namanya fiil jawaban syarat. Paham kan? Saya contohkan satu misalnya. Pakai in. In tadhab, ya. In tadhab adhab. In tadhab adhab. Jika kamu pergi, syarat tak? Jika kamu pergi, adhab, saya akan pergi. Jadi ini antum bilang apa? Pilih. Mana? Dia masuk di mana? Antum bilang apa ini? Huruf syarat. Kan begitu? Iya. Ini fiil syarat. Ini jawaban syarat. Paham cara sekarang? Makanya dia butuh dua fiil. Kenapa dia butuh fiil? Karena ini syarat. Namanya syarat berarti butuh fiil syarat. Setelah itu butuh jawaban syarat. Dipahami kenapa dia butuh dua? Paham kenapa butuh dua? Karena dia itu syarat. Namanya syarat itu butuh fiil yang menjadi syaratnya dan butuh jawaban syarat. Kalau ada syarat harus ada siapa? Jawabannya. Makanya dia butuh dua. Dan dua-duanya sekarang tahap terakhirnya ini. Dan ini yang kita mau. Dua-duanya dijazam. Jadi kalau ada itu alat, fiil itu semuanya dijazam. Fiil itu semuanya dijazam. Itu contoh in. Contoh untuk, saya janjikan tadi contohnya 3 saja. Man. Ini man masih di mana? Isim syarat atau huruf syarat? Hah? Jadi paling mudah untuk hafal itu. Jadi jangan hafal yang 11, panjang sekali kan begitu. Hafal itu 2. Selain itu nanti berarti adalah isim. Iya. Jadi man. Iya. Misalnya man ya'mal. Kita contohkan. Man ya'ma. Ya. Misalnya dapat kata iya. Jangan yang hilang akhir, yu'jar. Man ya'mal, siapa yang bekerja, yu'jar. Maka dia akan dikasih balasan. Dia akan dikasih balasan. Antum bilang apa man? Hah? Isim syarat. Ya'mal, fi'il syarat. Yu'jar. Mantap. Sekarang tahap terakhir, dua-duanya dijazam. Berarti antum baca ya'mal, yu'jar. Kebetulan sama-sama sahih akhir. Kebetulan sama-sama sahih akhir. Dan dah harus sama nanti. Boleh pertama sahih akhir, kedua mu'tal akhir. Pertama sahih akhir, yang kedua adalah af'alul khamsah. Nggak harus sama. Nggak harus apa? Sama. Dipahami ini? Dipahami ini? Jelas? Jelas ini? Contoh terakhir untuk 3, mata. 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 Masuk di mana? Hah? Isim syarat. Mata tarji. Ya. Adhab. Iya. Lihat. Mata tarji. Ya. Adhab. Iya. Antum baca apa itu 2 fiil itu? Mata tarji sukun, adhab sukun. Paham kan? Sudah jelas ini? Kenapa bisa dua-duanya disukun?
Karena ini alat jazm. Butuh berapa fiil? 2. Dipahami ini? Mata, apa namanya tadi? Apa namanya mata? Isim syarat. Tarji, fiil syarat. Adhab, jawaban syarat. Dipahami ini? Sekarang ada pertanyaan? Ini sudah jelas sudah. Tinggal hafal alat. Tugasnya sama. Siapa yang belum jelas? Ini yang saya mau kasih tahu sekarang. Tapi pahami dulu ini. Karena sisa tahap terakhir yang Anda mau kasih tahu. Yang ditanyakan oleh siapa lagi namanya? Arif. Iya, yang tidak sabar sedikit. Dipaham sampai ini? Paham ini? Paham ini? Paham atau belum? Siapa yang belum paham? Aman berarti. Sekarang tinggal, ya ini namanya tahap terakhir. Bahwa ini kan dia butuh 2 fiil. 2 fiilnya itu tidak harus langsung setelah alat. Itu fiil pertama. Tidak harus langsung setelah alat. Boleh berjarak. Fiil kedua, tidak harus langsung setelah fiil pertama. Boleh. Sekarang ada fiil pertama. Fiil keduanya ada di beberapa kilo kemudian. Yang penting dia butuh berapa fiil? 2. Ini yang ditanya oleh Arif. Jadi ini kan contoh pendek. Ini contoh pendek semuanya. Nanti dalam kitab, kadang dia bilang, man intadhab ila suki minal baiti adhab. Lihat itu. Intadhab ila suki. Paham? Kalau kamu pergi ke pasar, adhab, saya akan pergi. Jadi ada di tengahnya ini ila asuk, ya, ila suki. Jadi ada di tengahnya ini. Sebelum datang fiil kedua. Nanti bisa lagi. Intakum fil fasli amamal mudarrisi aktub misalnya. Itu kan panjang. Jadi nanti itu paragraf. Jadi bisa, yang penting dia ini butuh berapa fiil? 2 fiil. Dua-duanya di jazm. Nggak harus langsung setelahnya. Fiil kedua juga nggak harus langsung setelahnya. Pokoknya kalau ada ini alat, cari berapa fiil, itu dia. Sudah jelas? Karena nanti dalam prakteknya nggak selamanya contohnya pendek begitu. Ini hanya contoh dalam bahasa, dalam teori. Paham ya? Kita baca. Ia menjazam 2 fiil. Ia menjazam 2 fiil. Pertama in. Metal contoh in tasbir tu'jar. In tasbir tu'jar. Lihat itu di bawah keterangan ya, nomor 17. Tasbir fiil syarat. Kalau ini tidak perlu saya terangkan lagi. Alat itu tidak perlu diterangkan karena sudah jelas. Jadi langsung fiilnya, karena kita mau yang disakiti, fiilnya. Yang diamili oleh alat itu. Jadi tasbir fiil syarat. Dijazam dengan sukun. Karena dia fiil mudhari sahih akhir. Dan tu'jar jawaban syarat. Dijazam dengan sukun. Karena dia fiil mudhari sahih akhir. Paham keterangannya? Mudah. Setelahnya itu antum tinggal baca nanti. Begitu semuanya. Alat penjazam yang kedua man. Man. Ini juga tadi sudah kita contohkan. Man. Misal contoh. Man yajtahid yanjah. Jadi walaupun antum tidak lihat keterangan di bawah. Man. Apa dia? Coba bilang man. Isim syarat. Yajtahid. Fi'il syarat. Yanjah. Jawaban syarat. Mudah kan? Pokoknya begitu. Nanti tinggal tambah tandanya. Jawaban syarat di jazm. Tanda jazmnya. Paham kan? Itu gampang. Tinggal tambahan. Yang ketiga ma. Alat penjazm ketiga ma. Misal contoh. Ma takro tastafid minhu. Ma takro tastafid minhu. Jadi ma sama antum katakan. Ya. Isim syarat, takro, fi'il syarat, tastafid, jawaban syarat. Yang keempat itma. Ini tadi juga sudah itma. Apa tadi itma?
Apa tadi itma? Huruf syarat. Huruf syarat. Metal itma tajlis ajlis. Mudah. Yang kelima mahma. Metal contoh. Mahma takro akro. Mahma apa tadi? Mahma sekarang apa berarti? Isim syarat. Takro. Fi'il syarat. Akro. Masya Allah mudah sekali. Mata. Ini sudah tadi. Metal contoh. Mata tusafir. Usafir. Ya, mata tusafir, usafir. Adapun artinya sudah ada semua di buku itu ya. Mata tusafir, usafir. Mata. Antum bilang apa mata? Isim syarat. Terus tusafir, fi'il syarat. Usafir. Paham kan? Sekarang lagi. Ayyana. Ini juga alat penjazam. Ayyana. Metal. Ayyana ta'tini. Ukrimka. Ini yang butuh cerita sedikit. Ayyana ta'tini. Karena saya berikan contoh dengan tadi itu sohi-sohi semua. Sampai nomor 6 itu semua fi'il sohi akhir. Sekarang saya kasih contoh lain di nomor 7 ini. Mu'tal akhir. Iya. Jadi antum harus tahu itu bentuk contohnya. Asalnya adalah ta'tini. Ya, terus ukrimuka. Begini asalnya. Ini asalnya contoh. Ta'tini. Ini sebelum masuk itu ayyana. Ta'tini. Hati-hati ini orang lain. Fiilnya itu adalah ta'ti. Paham fiilnya? Ta'ti. Fiil apa itu ta'ti? Sohi akhir, mutal akhir. Apa lu ngomong sah? Hah? Apa? Mutal akhir. Masukkan ayyana. Masukkan ayyana. Apa jadinya? Apa kira-kira antum baca? Ayyana. Ta. Hilang siapa? Hilang siapa? Ya ini. Ya ini hilang. Karena dia fiil mudhari apa? Kan dia fiil mudhari mutal akhir. Hilang ya, makanya dibaca cepat. Ayyana ta'tini ukrimka. Jadi ayyana antum bilang apa? Isim syarat. Ta'ti fi'il syarat. Dijazam. Tanda jazamnya? Tanda jazamnya? Harfil illah. Penghilangan huruf illah. Yaitu siapa? Ya ukrimka. Kalau ini gampang. Kalau sahih akhir itu paling gampang. Sahih akhir kan disukun. Dipahami itu contoh? Itu untuk hanya mau mengingatkan alamat jazm. Jadi bisa berbeda. Bisa berbeda. Lihat keterangan di bawah untuk itu 23. Keterangan 23. Ta'tini fi'il syarat dijazm dengan penghilangan huruf ya. Lihat itu, dijazm dengan penghilangan huruf ya. Kenapa bisa? Asalnya adalah ta'tini. Itu asalnya. Asalnya adalah ta'tini. Iya, itu asalnya. Karena dia fi'il mudhari mu'tal akhir. Dan ukrim jawaban syarat dijazm dengan sukun kan dia fi'il mudhari sahih akhir. Jelas kan? Jelas ini masalah? Siapa yang belum jelas yang ini? Karena berbeda alamat. Ya, karena kan tidak bagus kalau sahih terus. Supaya ditahu lagi. Oh, kalau jazmnya mu'tal akhir, hilang huruf terakhir. Nah, siapa yang samar yang ini? Ya, itu orang lain. Saya sudah bilang, ni itu orang lain. Ni itu orang lain. Bukan bagian dari fi'il. Itu kalimat sempurna saja. Ada pertanyaan? Untuk ini? Baik. Ya, kaf juga orang lain. Kan akhir fi'il kan akroma yukrimu ikroman. Akrim dah. Paham kan? Kan mim huruf terakhirnya. Lamul kalimanya mim. Kaf orang lain lagi. Makanya ukrim ka. Ya. Makanya apa? Ukrim ka. Dipahami ini kan?
Iya. Terus? Kenapa? Siapa pakai kertas? Jadi bukan orang. Siapa yang mau tanya? Apa? Siapa? Oh, jadi antum pakai kertas? Itu bisa ngomong. Mau sudah ada di sini pakai kertas. Apa ini? Kam. Antum tulis ini apa? Kam. Kam. Masuk di isim atau huruf. Apakah ia tidak termasuk ala penasab? Kam. Kam. Kemarin ada enggak itu? Ya, kalau enggak ada di situ, jangan bilang ada. Itu. Kan sudah dikasih kemarin. Ada enggak kam? Ya, jangan kasih masuk di mana-mana. Alhamdulillah. Syafakallah. Baik, yang ke-8. Aina. Yang ke-8 aina. Metal, contoh. Aina taskun askun. Kalau ini sudah mudah. Aina taskun askun. Yang berikutnya anna. Anna tadhab. Panjangnya anna. Bukan anna. Ada lagi di sana nanti anna. Itu penyakitnya orang lain. Hati-hati, jangan campur-campur nanti penyakit. Jadi ini anna. Ada alif bengkoknya. Nanti ada lagi anna. Itu penyakitnya orang lain. Penyakitnya fi'il yang menjazm dua fi'il. Anna. Harus begitu. Anna tadhab tukram. Yang ke-10. Haythuma. Yang ke-10. Haythuma. Misal. Haythuma yanzilil alimu yanfa'. Ini. Yang Anda mau bilang tadi. Tidak harus fi'il kedua itu langsung setelah fi'il pertama. Lihat. Haythuma yanzil al-alim yanfa' diantara oleh satu kata al-alimu. Kemudian yanzili itu dikasih kasroh karena ketemu dua sukun yanzilil, bukan karena alamatnya kasroh. Bukan, asalnya kalau saya baca pisah haitsuma yanzil al-alimu yanfa'. Cuman di situ diharokati kasroh ketemu dua sukun. Jadi jangan sampai antum bilang ya dia alamat jazmnya adalah kasroh. Enggak. Nah, ini contoh itu. Contoh yang ke-11. Ayun. Meter contoh. Ayu kitabin takro akro. Nah, ini yang saya mau kasih tahu terakhir lagi. Jadi ada ayun alat kan. Setelahnya bukan fi'il. Setelahnya adalah siapa? Isim. Lihat. Ayu kitabin. Setelahnya baru datang. Takro akro. Paham ini? Semua contoh ini adalah saya mau katakan ke antum yang tadi itu. Yang jelas alat-alat ini adalah menjazam berapa fi'il? 2. Paham kan? 2. Fi'il pertama fi'il syarat. Fi'il kedua jawaban syarat. Fi'il kedua anda harus langsung setelah fi'il pertama. Bahkan fi'il pertama anda harus langsung setelah alat. Yang penting dia itu korbannya 2 fi'il. Itu saja. Dan dua-duanya dijazam. Alamat jazmnya apa Ustaz? Maka antum jawab tergantung dia masuki fi'il apa. Kalau dia memasuki fi'il sahih akhir, sukun. Kalau dia memasuki fi'il mu'tal akhir, hilang huruf terakhir. Kalau dia memasuki af'alul khamsah, maka hilang siapa? Nun, kembali ke tabel. Kembali ke tabel. Jelas ini? Jelas ini? Selesai. Alat penasab dan penjazm. Iya, ada pertanyaan? Karena dengan ini kita tidak akan bahas lagi fi'il. Jadi sudah, dadah, selamat tinggal. Nanti di buku kedua lagi baru diulang lagi pembahasan. Baik. Inilah yang juga pernah dijanjikan. Yang alhamdulillah diingat. Di sinilah nanti antum bisa bedakan antara isim istifham dengan isim syarat. Isim syarat menjazm dan masuk pada fi'il mudhari. Isim istifham tidak menjazm, masuknya umum. Sama dengan pertanyaan Ray tadi, kam isim istifham
Masuk di mana? Oh, tidak ada di jazm. Tidak ada di jazm. Tidak ada di nasab. Berarti masuk bebas. Dan tidak ada, bukan penyakit. Makanya dibilang kam maluk. Masuk pada isim. Berapa hartamu? Ya, kam dirham lak. Berapa dirham punyamu? Anda paham ini kan? Jadi tidak masuk di sini. Kalau tidak masuk ala penasab penjazam, sudah. Berarti istifham. Nah inilah bedanya istifham dengan syarat. Istifham cuman bertanya, bukan penyakit. Bukan penyakit. Kalau isim syarat, dia syarat dan dia penyakit. Paham kan? Baik. Apalagi? Baik. Di ayat mayya'mal su'an yujza bihi. Lihat itu di jazm itu. Mana tadi? Baik. Mayya'mal su'an itu ayat. Itu man isim syarat. Ya, man ya'mal su'an yujza bihi. Lihat itu. Mayya'mal su'an yujza. Jadi nanti ya'mal fi'il pertama. Fi'il kedua cari sampai fi'il. Cari fi'il, tidak boleh su'an, bukan fi'il. Kan begitu? Cari fi'il. Oh fi'ilnya ini yujza. Tidak boleh juga bihi, bukan fi'il. Oh yujza. Iya. Tinggal dilihat tanda jazamnya. Ya'mal tanda jazamnya apa itu? Sukun. Sekarang yujza. Apa tanda jazamnya kira-kira ini? Dia tidak sukun. Berarti bukan tanda jazamnya sukun. Iya kan? Berarti dia penghilangan huruf illah. Kan begitu? Ketika ditanya huruf apa kira-kira hilang? Huruf apa hilang? Dari mana kita tahu alif? Fathah. Jadi harokat itu penting. Kalau doma berarti waw yang hilang. Kalau fathah berarti alif yang hilang. Kalau kasro berarti ya yang hilang. Jadi ketika huruf akhirnya fathah berarti alif. Ketika nanti doma berarti waw. Ketika nanti kasro misalnya yujzi. Di kasro berarti siapa? Iya. Paham kan? Jelas ini? Ada lagi? Kenapa itu pertanyaan berulang-ulang? Kan sudah dibilang. Pokoknya dari awal dunia sampai akhir dunia. Sampai hari kiamat. Ketemu dua sukun kasroh. Dah? Kecuali siapa? Kecuali siapa? Kecuali siapa? Min. Kecuali mina. Itu sudah berapa kali itu diulang? Tulis saja di otakmu. Pahamin? Itu faedah tidak nutulis. Cara menulisnya itu, kalau ada faedah yang tiba-tiba datang begitu, tulisnya itu di sampul, di luar begini. Jangan di dalam. Setengah mati nanti dilihat. Paham kan? Tulis di luar di sini begini. Tulis ini. Oh, semua kalau ketemu dua sukun di kasro, kecuali min di fathah. Jangan tulis di dalam. Setengah mati dicari mana itu dulu, mana itu dulu. Tidak tahu juga. Antum saja lupa, apalagi saya. Iya. Jadi tulis, kalau ada faedah-faedah tambahan begitu, tulis di luar. Iya. Kalau bisa tulis di luar, tulis tanggal. Tahun. Lahir. Itu faedah. Supaya ditahu. Nanti ada anakmu, oh ini nak dulu. Saya dapat di Ubaid. Sudah meninggal mirahimahullah. Nah, kamu doakan lagi saya. Masya Allah, begitu caranya. Ya. Terus, apa? Terus, fiil apa itu? Amana, fiil apa? Pertanyaannya fiil apa? Amana wazan af'ala. Fiil apa itu? Madi. Madi bisa berubah enggak kalau ada penyakit? Kan ini penyakit.
masuk pada fi'il mudhari, dia merubah. Kalau masuk pada fi'il madhi, tidak mungkin berubah, saudara. Karena fi'il madhi mabni. In koma Zaidun, koma Ali. In koma. Antum tidak boleh bilang, in kom. Tidak boleh begitu. Sembarang. Jadi ini adalah hanya masuk pada fi'il mudhari, baru berubah. Paham ini? Jadi dia heran lagi, man amanah. Kenapa enggak man aman? Disukun begitu. Fi'il madhi. Enggak terpengaruh dengan penyakit. Dipahami? Ada lagi? Silakan. Bagaimana cara? Baik. Pertanyaan bagus. Jadi begini. Itu kan sebenarnya ini disorot. Kan kita sudah tahu bahwa namanya fi'il madhi itu pasti berapa huruf? Paling rendah kan 3. Ini kan ditambah ini. Huruf mudhari tak? Setelah huruf mudhari ada berapa huruf? 4. Ya, jim, za. Banyaknya. Ini saya hitung dari ya-nya. 1, 2, 3 kan. Sekarang. Huruf mudhari kan 1 kan. Tambahan. Kan dia fi'il mudhari. Setelah fi'il mudhari berapa? Setelah huruf mudhari berapa huruf? Kenapa 3 ini? Tulisan. Ini. Besar. Yujza. Berapa huruf setelah mudhari? 2 kan? Ada nggak fi'il madhi 2 huruf? Nggak mungkin. Berarti ada hilang 1. Begitu caranya. Jadi, kalau saya hapus ini huruf mudhari, sisa 2 huruf. Berarti ada hilang 1. Tinggal dicari siapa hilang. Kalau fathah alif, kalau dhamma wawu, kalau kasro, ya kan begitu. Gampang sekali itu pertanyaan. Silakan Pak. Tapi kita paham ini, kita paham nih. Saudara, jangan dulu ke teman tak. Jangan dulu ke situ, jangan layani. Kita paham sih. Itu saya bilang, hitung hurufnya. Dulu tak? Hitung hurufnya dulu. Ketika sisa 2, berarti ada hilang 1 kan begitu. Kalau gundul bagaimana cara ditahu? Harokatnya, fathah, dhamma atau kasroh. Cari di kamus. Kalau 3 huruf mau ditahu. Kalau 3 huruf itu cari di kamus. Kan bisa yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Kan ditulis di kamus. Dhamma, fathah, kasroh. Kan di kamus ditulis. Paham kan? Kenapa bisa? Dhamma. Karena di kamus ditulis di dhamma. Yang mana? Itu kan fi'il majhul, Pak. Kembali lagi tahu fi'il mudhari kan bisa maklum, bisa majhul. Dhamma huruf pertama, kasroh sebelum akhir, berarti fi'il mudhari majhul. Kan kaidah majhul. Bapak masih ingat? Atau sudah lupa? Kan kaidah majhul kan? Kaidah majhul. Dhamma pertama, kasroh fathah sebelum akhir. Majhul. Terus. Kenapa? Jawaban? Caranya. Kalau tidak dapat, maka itu fa. Paham tak? Paham kan? Tapi itu pertanyaan buku ketiga. Masya Allah. Ini mau dulu. Iya. Paham tak? Nanti buku ketiga itu datang. Pokoknya mau tidak mau pasti datang itu. Biar tidak mau. Kecuali antum mau pergi sebelum buku ketiga. Tidak apa-apa. Nah, ada lagi. Bisa. Kan bisa nanti atop yang kita akan pelajari nanti. Bisa saja dijazam karena atop. Kan begitu, karena badal. Banyak macam, tapi kan ini atop, badal, belum orang tahu. Itu Rai bingung lagi, apa itu atop, apa itu badal, kue apa itu. Nanti itu, nanti. Entah?
Belum. Ada lagi? Enggak lah. Misal antum tanya sama orang, mata tadhab, kapan kamu pergi? Itu sukun kan antum bercakap. Sebenarnya kalau diharokati, mata tadhabu, kapan kamu akan pergi? Enggak, bukan penyakit memang. Jadi jangan bilang penyakitnya itu hilang. Isim istifham bukan penyakit jazm. Jadi alhamdulillah dia bukan penyakit. Coba penyakit masalah lagi. Dah? Sudah? Alhamdulillah selesai. Tinggal pembahasan isim. Ya, ingat hari apa ini? Kamis. Nah, alhamdulillah, jangan nyenyak-nyenyak tidurmu. Hari Senin kau pertanggungjawabkan masalahmu. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka